Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua Yunepto di sini. Ya, di video kali ini gua akan lebih bahas tentang stable coin ya. Jadi memang kemarin ada kasus Terra Luna, ini masih menyangkut ya berhubungan dengan Terra Luna dengan UST. Cuma mungkin di video kali ini gua akan lebih fokus menjelaskan tentang dua jenis stable coin. Jadi sebenarnya stable coin adalah sebuah token ataupun koin yang memang memiliki tujuan atau tugasnya dia harganya ini satu banding satu dengan fiat ya. Jadi contoh satu stable coin USDT sama dengan $1 USD ya saat itu gitu loh. Jadi sebisa mungkin memang untuk price-nya dia adalah $1. Contoh kayak USDC ini ataupun Binance USD ini kan $1 nih. Nah, ini diusahakan satu banding satu dengan $1 gitu loh. Misalnya ya $1 ya $1, maka harga USDC-nya adalah $1 kayak gitu. Namun namanya stablecoin, walaupun tulisannya stable atau stabil, tapi kripto ini kan sebuah mata uang digital ya, atau barang digital, bukan barang fisik, sedangkan fiat adalah fisik. Makanya nilai di digital itu bisa berubah-berubah, bisa naik turun ya. Namun kelebihannya stable adalah dia kalau naik atau turun pun dia nggak akan terlalu signifikan atau fluktuatif. Paling dikit-dikit doang. Contoh ya sekarang Binance USD sekarang lagi turun 0,9994. Nah, sekedar tips untuk stablecoin, menurut gue pribadi, stablecoin yang menurut gue aman adalah yang 4 angka di belakang komanya ini itu dia naik turunnya nggak apa-apa gitu loh. Tapi kalau udah 3 angka di belakang koma itu artinya sudah ada resiko ya. Maksudnya apa? Contoh di sini kan 0,9994. Nah, ini kan 4 angka di belakang komanya yang berubah-berubah terus kan. Sisanya 999 tapi yang belakangnya ini 4, 5, 6, 7 kayak gitu-gitu loh. Nah, ini kan 4 angka di belakang koma. Tapi kalau sudah 3 angka di belakang koma, contoh USDT 0,9989. Nah, ini kan artinya ada sesuatu yang agak tidak beres gitu. Itu kalau pendapat gua pribadi ya. Jadi sebisa mungkin teman-teman tuh masuk ke stablecoin yang 4 angka di belakang koma aja. Kalau dia bisa tetap stabil di satu itu lebih bagus lagi sih, ya. Nah, contoh lain yang kemarin gagal adalah UST atau Terra USD. Sekarang harganya tuh di angka 0,089, ini udah kacau banget. Udah lepas speknya jauh banget. Sedangkan ada lagi yang lain Neutrino USD atau USDN ini 0,9689, ini dari blockchain Wave ya. Nah, kenapa bisa terjadi unpack seperti itu? Ya, jadi selain dia bisa berubah-berubah, perlu gue ingatkan bahwa namanya stablecoin itu punya namanya pegged atau peg gitu ya. Apa itu peg? Jadi peg ini seperti yang tadi gue bilang, dia ini kan harus satu banding satu dengan dolar asli gitu kan, dengan fiat. Nah, tapi sayangnya di dalam stablecoin ada dua mekanisme. Yang pertama mekanismenya adalah dia ini pegged atau mengikuti jumlah USD fiat yang ada saat itu. Misal contoh, ada 11 miliar fiat di treasury-nya, di cadangan yang membuat stablecoin tersebut. Maka ya dia hanya boleh mencetak 11 miliar stablecoin kayak gitu. Lalu yang kedua, jenisnya adalah algoritma stablecoin. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah Terra USD. Ya, Terra USD atau UST ini adalah algoritma stablecoin. Nah, dulu beberapa hari lalu atau mungkin beberapa minggu lalu, algoritma stablecoin ini dianggap sebuah sistem mekanisme baru yang berhasil, di mana sifatnya tentu saja decentralized dan tidak terikat oleh fiat. Namun ternyata setelah kehancuran dari UST, akhirnya ya bisa dibilang banyak orang termasuk gua tersadarkan bahwa ya memang nggak bisa gitu loh. Algoritma stablecoin ini bukan menjadi jawaban atau solusi dalam membuat suatu stablecoin yang baik dan desentral. Ternyata memang tetap diperlukan stablecoin yang peggednya itu adalah fiat asli. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah Binance USD salah satunya. Teman-teman bisa melihat perbedaan apakah stablecoin tersebut ini adalah stablecoin yang di-pack dengan fiat currency atau mata uang asli atau kertas,
atau dia algoritma, ya. Caranya gimana? Caranya gampang, teman-teman tinggal klik aja salah satunya. Misalnya kita mau cek Binance USD ya. Nah, di sini kan ada Binance USD nih, BUSD. Kita ke bawah aja, kita baca-baca di sini. Di sini pasti ada keterangannya biasanya. Contoh, di sini kalau kita lihat BUSD ekosistem ini dia ada tulisan bahwa nah di sini ya. Nah, Binance USD adalah 1:1 dengan USD yang di-backing dengan stablecoin yang dibuat oleh Binance. Partnership dengan Paxos, di-approve dan diregulasi oleh New York State Department of Financial Service. Nah, ini juga penting. Teman-teman harus perhatikan karena apakah dia ini sudah terregulasi dan diawasi atau enggak gitu loh. Dan ternyata Binance USD sudah terregulasi dengan New York State Department dan Financial Service. Dan itu kita juga tahu bahwa Binance USD ini dikeluarkan oleh pihak Binance, yaitu exchange nomor satu di dunia, ya. Dan Binance USD ini setiap bulannya dilakukan audit report dan bisa dilihat di official websitenya mereka, kayak gitu. Jadi memang bisa dibilang Binance USD ini ternyata dia ini pack dengan fiat asli, ya, pack dengan fiat asli, diawasi dan diregulasi oleh New York State Department untuk financial service dan juga dia ada audit report setiap bulan. Nah, hal-hal seperti ini menurut gua sekarang sangat penting ya. Setelah kejadian kemarin Terra Luna dengan USD, ini artinya ya kita bisa lihat apakah benar-benar stable ini didukung atau disupport oleh fiat atau enggak. Kenapa penting seperti itu? Karena kalau didukung oleh fiat, maka ketika Binance USD mulai jatuh, maka si tim Binance akan melakukan pembelian Binance USD menggunakan fiat tersebut. Dan tentu saja dengan beli seperti itu ya, nanti dia akan kembali lagi ke pack-nya, kayak gitu. Jadi ini penting banget ya. Contoh lain apa? Misalnya kita lihat ada USDC. Nah, contoh USDC ini kan dia juga $1 ya. Kita bisa lihat di bawah sini harusnya ada keterangannya. USD coin ya atau USDC ini adalah pack dengan US dollar satu banding $1 basis. Jadi ini dia bukan algoritma tapi dia ini pack dengan fiat ya. Dan setiap unitnya ini sirkulasinya di backup dengan $1 dan disimpan di reserve-nya mereka. Oke, jadi di sini tracernya pun juga jelas. Teman-teman bisa baca-baca aja. Nah, contoh yang algoritma udah pasti UST ya. Kita bisa cek UST, teman-teman bisa lihat di sini. Kita lihat ya. UST ini adalah decentralized dan algorithmic stablecoin. Nah, di sini dia bilang algorithmic, bukan pack dengan fiat seperti yang lain. Ya, jadi mungkin teman-teman bisa hindarin aja stablecoin yang menggunakan sistem algoritmik karena sudah terbukti bahwa stablecoin dengan algoritmik itu tidak berhasil, tidak bisa menjaga stabilitasnya dia. Ya contoh UST, USDN, terus ada Day ya, Day dari Phantom dan lain-lain kayak gitu. Ya jadi teman-teman bisa perhatikan di sini juga ada USDX dari Kava, ada apa ini SUSD, terus ada lagi yang lain-lain nih kan banyak banget nih. Jadi memang banyak banget stablecoin yang sudah terpengaruh dampak dari USD ya. Mulai pada panik untuk ditukarkan dengan Binance USD maupun USDC. Nah, untuk saat ini stablecoin apa aja yang paling aman? Maksudnya di sini nggak ada yang terbaik ya. Maksudnya bukan berarti pasti aman, karena nggak ada yang namanya pasti aman, tapi mungkin paling oke lah dibandingkan yang lain gitu. Ya kalau menurutku sejauh ini ada dua doang sih, yaitu Binance USD dan USDC, kayak gitu. Nah tapi kok kebanyakan kan kalau di CEX ataupun di DEX, kebanyakan pairingnya itu adalah USDT, ya kan? Kalau mau beli token, mau nge-swap di CEX misal di Binance, kebanyakan pairingnya USDT gimana? Ya kalau kayak gitu terpaksa teman-teman fast swap aja gitu. Eh, Nge-swap dalam jumlah cepat, dalam waktu cepat, sorry. Jadi teman-teman bisa punya Binance USD, teman-teman buru-buru nge-swap ke USDT, USDT-nya buru-buru nge-swap ke token yang teman-teman pengen beli kayak gitu. Ya. Jadi kalau mau nabung, mau simpan jangka panjang mungkin amannya di dua ini dulu ya. Jadi kurang lebih itu sih saran gue ya. Ya paling itu aja sih untuk stablecoin ini. Jadi semoga teman-teman paham soal stablecoin dan ya stablecoin itu ada dua jenis. Ternyata selama ini kita taunya cuma satu ya.
di pack dengan fiat, tapi ternyata ada namanya algoritma stablecoin, dan kita sebaiknya menghindari algoritmik stablecoin tersebut. Oke, semoga video ini bermanfaat. Kita ketemu lagi di next video. Sampai jumpa dan terima kasih. Bye bye.